Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah. Selamat pagi, Shalom, salam jumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Patut kita bersyukur di hari ini karena kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 masih menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang menyebabkan tidak semua kita dapat beribadah di gereja, tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian harus yakin bahwa yang terpenting bukan di gereja, di rumah, atau di mana saja kita beribadah. Yang terpenting adalah bahwa Tuhan melihat hati dan ketulusan kesungguhan kita untuk beribadah kepadanya. Karena itu mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, dan kita sedia untuk beribadah, sedia untuk mendengarkan firman-Nya, dan yang paling penting kita sedia untuk selalu melakukannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di minggu pagi ini kembali kita akan mempelajari sebagian dari kisah seorang tokoh Alkitab yang mungkin sudah dikenal dengan baik oleh saudara sekalian, yaitu Yusuf, yang terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Dan kita juga masih merenungkannya, mempelajarinya dengan sorotan tema dan subtema yang sama seperti di minggu kemarin. Tema kita mengenali dan mengelola potensi diri, dan subtema cukuplah kasih karuniamu untukku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, subtema kita cukuplah kasih karuniamu untukku. Ini tentu mengingatkan kita semua pada bacaan di minggu lalu, bahwa kata-kata ini sesungguhnya adalah perkataan dari Tuhan sendiri yang menjadi jawaban atas doa Rasul Paulus. Jawaban Tuhan atas doa Rasul Paulus itulah yang kemudian membuat Rasul Paulus semakin mantap memahami bahwa segala sesuatu yang terlihat pada dirinya, yang lemah pada dirinya, apakah itu tentang kesulitan yang dialami, tentang sakit, tentang dihina, tentang dipenjarakan, diperlakukan dengan tidak sepantasnya, karena melakukan pemberitaan, karena pelayanannya, dan melakukan hal-hal yang benar. Bagi Paulus itu tidak boleh menghalanginya untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bagi Paulus semua itu tidak boleh membuatnya menyerah dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, ia harus semakin giat, ia harus tetap melakukan hal-hal yang benar, sebab kasih dan pengorbanan Yesus sesungguhnya telah cukup untuk memberikan pengertian kepada Paulus bahwa apa yang dialaminya sesungguhnya tidak sebanding dengan yang dialami oleh Yesus. Di mata manusia, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus memang kelihatan begitu lemah. Bahkan dalam kelemahan dan ketidakberdayaan Yesus itulah kita percaya hari ini, sampai saat ini kita boleh beroleh selamat. Di balik kesakitan dan penderitaan Yesus, ada maksud dan rencana Allah yang besar bagi kita semua umat manusia. Pengorbanan Yesus dengan demikian berbuah manis. Rasul Paulus pun meyakini hal yang sama. Tentang apa yang dialaminya, tentang sakitnya, tentang penderitaannya, karena memberitakan Kristus. Tentu karena maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi semua manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yusuf dalam bacaan kita saat ini juga sesungguhnya memperlihatkan bahwa ia sangat paham akan hal ini. Yusuf mengerti, saudara, bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan, segala yang tidak adil, segala yang dihadapinya, yang sesungguhnya tidak pantas ia dapatkan, karena ia terus melakukan hal-hal yang benar. Ia sabar dan setia mengedepankan Tuhan. Tetapi ia yakin bahwa pada akhirnya juga akan berbuah manis. Yusuf memahami bahwa apa yang dialaminya dalam rentetan kisahnya yang panjang sampai pada pasal yang ke-50 adalah bagian dan maksud rencana Tuhan yang baik atas kehidupannya dan juga saudara-saudaranya. Pertanyaannya bagi kita semua, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengerti
bahwa Yusuf memahami semua yang dialami dalam hidupnya, walaupun itu hal-hal yang menyakitkan, walaupun itu hal yang tidak menyenangkan, adalah bagian dari rencana Tuhan yang baik. Sementara Bapak Ibu kita semua tahu bahwa Yusuf adalah seorang anak dari 12 anak Yakub yang kita kenal kemudian sebagai 12 suku bangsa Israel. Dia terlahir dari ibunya Rahel selain adiknya Benyamin. Dan dalam Kejadian 37 kita bisa bacakan di sana diceritakan bahwa Yusuf juga lebih disayangi oleh Yakub. Ya, dibelikan oleh Yakub baju yang sangat mahal, dan karena ia diperlakukan dengan istimewa dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, itulah yang menyebabkan ia dibenci oleh saudara-saudaranya yang lain. Bahkan juga di sana kita bisa membaca bahwa Yusuf bahkan ketika itu ia semakin dibenci saat ia menceritakan apa yang menjadi mimpinya, yang mengartikan kepada mereka bahwa suatu saat kelak ia akan menjadi raja, ia akan berkuasa terhadap saudara-saudaranya. Nah, kebencian saudara-saudaranya itu lalu membuat Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Ia lalu dijual sebagai seorang budak di Mesir. Dan tidak cukup itu saja saudara, penderitaan Yusuf juga ia alami ketika ia ada di Mesir. Ia difitnah oleh istri Potifar yang saat itu ingin merayunya untuk tidur bersama. Namun Yusuf karena ingin tetap menjaga kekudusan hidupnya sebagai seorang yang takut Tuhan, ia terpaksa harus menderita karena dipenjarakan walau tak bersalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa karena karunia Tuhan, ia dapat menerjemahkan mimpi Firaun, dan atas ketaatannya kepada Tuhan akhirnya ia kemudian diangkat menjadi penguasa di Mesir. Ia diperjumpakan dengan Yakub dan saudara-saudaranya kembali setelah ada bencana kelaparan di Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam ayat 15 sampai 17, setelah banyak kepahitan yang dialami oleh Yusuf, dan setelah pada saat itu Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf yang pernah berlaku jahat kepadanya lalu kemudian menjadi takut dan khawatir. Mereka takut jangan-jangan Yusuf ini akan membalaskan dendam kepada mereka. Nah, saking takutnya mereka lalu menyuruh untuk menyampaikan pesan seolah-olah pesan itu dari Yakub, ayah mereka. Dengan maksud supaya Yusuf tidak membalaskan dendamnya. Mereka bahkan dikatakan bersujud di hadapannya dan menyerahkan diri untuk menjadi budak bagi Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa kira-kira respon Yusuf? Pada akhir ayat 17, dalam bacaan kita dikatakan di sana, lalu Yusuf menangis ketika orang menyampaikan itu kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tangisan Yusuf tentu bukan tangisan yang biasa. Yusuf tentu menangis bukan karena dia berpura-pura. Tangisan Yusuf adalah tangisan yang tentunya sungguh-sungguh dan lahir dari ketulusan dan kebaikan hatinya. Sampai-sampai kalau kita membaca seakan Yusuf tidak tahu bahwa sesungguhnya pesan itu bukanlah sesungguhnya pesan dari Yakub, ayahnya. Yusuf sama sekali tidak menaruh curiga kepada saudara-saudaranya. Bahkan Alkitab katakan ia malah merasa iba. Ia lalu menangis ketika mendengarkan pesan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap hati Yusuf ini tentu sangat langka bagi kita di zaman sekarang. Tentu tidak mudah untuk menjadi percaya, apalagi menjadi kasihan kepada seseorang yang pernah menyakiti kita. Pasti ada perasaan curiga, dan itu biasanya yang membatasi kita untuk memperbaiki relasi atau hubungan kita dengan orang lain yang telah menyakiti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon lainnya yang menunjukkan ketulusan hati Yusuf. Alkitab menceritakan bahwa ia tidak berniat sekalipun untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya itu. Meskipun Bapak Ibu sebenarnya Yusuf punya peluang dan alasan yang kuat
untuk bisa membalaskan perbuatan jahat dari saudara-saudaranya itu. Yang dimaksudkan dengan peluang di sini Bapak Ibu bahwa Yusuf sesungguhnya punya potensi, dia punya kesempatan karena kekuasaan yang dia miliki pada saat itu. Yusuf punya uang, Yusuf punya jabatan. Dia bisa melakukan apa saja untuk membalaskan sakit hatinya. Apalagi tentu ia didukung oleh alasan yang kuat karena dia memang pernah disakiti. Dia pernah diperlakukan dengan tidak sepantasnya oleh saudara-saudaranya. Namun menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf dia tidak melakukan seperti kebanyakan kita saat ini. Yusuf memilih untuk melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Mengapa? Karena Yusuf tahu bahwa pembalasan itu bukanlah haknya. Ia katakan pada ayat yang ke-19, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bagi Yusuf, saudara, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ia tidak boleh memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ia bukan Tuhan, dan pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian Yusuf adalah ia harus tetap mengasihi. Ia harus belajar untuk mengampuni, sekalipun sebenarnya tidak mudah bagi siapapun untuk melakukannya setelah apa yang dialami. Bahkan menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, ia malah bersedia untuk menjamin hidup saudara-saudaranya di masa yang sulit pada saat itu. Di saat kelaparan sementara melanda. Dan bukan saja sampai di situ. Lebih menarik bahwa anak-anak dari saudara-saudaranya pun bersedia dijamin oleh Yusuf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap Yusuf yang tidak menaruh curiga, yang tidak membalas kejahatan kepada orang lain, yang mengasihi dan bersedia untuk mengampuni, yang tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya, itulah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Yusuf sangat mengerti tentang rencana-rencana Tuhan. Yusuf mengerti dan paham bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera, bukan sebaliknya. Seperti yang dituliskan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yusuf dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi adalah pribadi yang sangat mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Yusuf paham bahwa hidupnya bukanlah tentang dirinya sendiri, tetapi hidupnya adalah tentang orang lain juga. Karena itu walaupun kesulitan dan kesengsaraan yang dialaminya, karena faktor disengaja oleh saudara-saudaranya, ia tahu bahwa semua itu dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan maksud dan rencana Tuhan yang lebih besar dan agung. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukanlah perkara yang mudah. Sebab di zaman sekarang, orang dengan mudah dapat saling membalas. Apalagi jika dia punya peluang, kekuasaan, uang, jabatan, dan semua yang dimiliki dapat dengan gampang dihalalkan untuk melakukan apa saja yang tidak pantas terhadap sesama. Yusuf adalah sosok yang memahami bahwa dirinya ada dalam rancangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting yang patut kita perhatikan saat belajar dari pribadi Yusuf. Yang pertama, bahwa setiap orang yang mengerti maksud Tuhan, hendaklah kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan
dalam pengorbanannya, sesungguhnya telah cukup bagi kita untuk terus fokus. Fokus untuk menunjukkan sikap hidup yang taat, fokus untuk menunjukkan kesetiaan dalam melakukan nilai-nilai kebenaran. Walaupun kita menyadari semua bahwa situasi yang kita alami kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang situasi tidak mendukung bagi kita untuk melakukan hal yang baik. Roma 8 ayat 28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, dalam kaitan dengan itu, saudara, pada tanggal 28 Oktober 2020 nanti, kita semua sebagai bagian dari bangsa dan negara ini akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagai gereja teristimewa para muda-mudi yang adalah tulang punggung gereja, generasi penerus bangsa, kita harus belajar dan meneladani Yusuf. Harus memiliki integritas diri yang baik. Harus mengenali dan menyadari bahwa kita memiliki potensi yang baik yang mestinya diteruskan, dikembangkan dan dipakai untuk kebaikan banyak orang. Kita mesti menjadi berkat bagi orang banyak. Dan yang terakhir, saudara, jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun ini, kita semua sementara diperhadapkan dengan banyak sekali situasi yang semakin memanas akibat perbedaan pilihan. Mari kita terus belajar dari Yusuf yang memilih untuk menciptakan suasana yang penuh perdamaian dengan semua orang. Belajar mengampuni, belajar memaafkan, dan bukan sebaliknya saling membalas untuk mencari kebenaran masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk dapat melakukannya dalam keseharian kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.